yang tadi ada yang sepaham dan juga ada yang tidak. Yang tidak sepaham dulu. Ya kalau Mas Ken ini kan pengalamannya di yang beliau bilang di teritorial. Kalau kami kan di kampus gitu ya. Di kampus, di fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional gitu. Kalau saya kan di fungsional, mendirikan pondok pesantren itu. Tapi kan sektor mana yang Anda tidak sepakat, Mbak Imam? Ya, kalau dibilang tidak sepakat, sebetulnya mungkin pengembangan Mas Ken sendiri gitu ya. Yang bagian mana tuh? Iya, artinya masalah apa namanya? Tadi masalah harokah kurban, masalah apa itu ya? Ibadah haji dan lain-lain. Iya. Itu tidak ada menurut Anda? Ya nggak ada, ajaran itu nggak ada. Awalnya ya memang nggak ada. Memang nggak ada. Maksud kami seperti ini, Mbak Imam. Iya. Mbak Imam dan juga rekan-rekan kan sebagai founder pondok pesantren. Iya. Tiba-tiba masuklah nama Panji Gumilang. Iya. Yang saat ini bisa dibilang paling dikultuskan di Ponpes Iya, Al Zaitun. iya. Ajaran Anda yang lama sudah tergeser, kemudian masuklah Panji Gumilang dan dianggap dalam tanda kutip kesuksesan besar pondok pesantren Al Zaitun ketika Panji Gumilang masuk. Saat ini. Iya. Pak Imam. Karena Panji Gumilang ini kan basicnya pesantren. Beliau itu kan alumni Gontor. Kita pikir dengan kita tetapkan di jajaran badan pendiri dan beliau kemudian kita angkat sebagai ketua badan pembina, itu yang kita harapkan untuk membawa kemajuan gitu kan. Karena ya bidang dia kan di pesantren gitu. Gitu. Tapi kalau dengan ajaran yang sekarang apakah bisa dianggap menyimpang? Beda banget kan dengan lulusan Gontor dan sekarang? Ya kalau sekarang ini kan saya sendiri sebagai badan pendiri kan melihat bahwa terutama dalam pengelolaan dana, ini saya mendapatkan laporan itu banyak tunggakan-tunggakan di bank gitu, di Mandiri dan sebagainya itu. Jadi kelihatan dia ini lagi kesulitan finansial. Nah yang diharapkan itu, yang bisa menyopot itu Israel. Negara Israel kan terakhir kita ikuti perkembangannya kan seperti itu. Bukankah saat itu justru yang beredar dana yang melimpah berada di Al Zaitun, bahkan kemudian juga melempar jumlahnya menggunakan semen dan penggalangan dana besar-besar dari ratusan ribu jamaah ya begitu Pak Imam? Ya nggak ada, itu hanya sedikit sekali, nggak signifikan dibandingkan uang yang dipakai. Jadi gini, setelah saya dari 2005, kemudian saya tahun 2010 itu direkayasa, diadakanlah rapat badan pembina, seolah-olah saya hadir di situ, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri dan tanda tangan saya dipalsukan. Jadi saya nggak ikut rapat, nggak pernah menyatakan pengunduran diri, sehingga hasilnya itu saya laporkan ke Mabes Polri kan pada waktu itu. Ada tindak lanjutnya? Iya ada, kan Panji Gumilang pernah di penjara, kena pidana kan 2014-2015. Panji Gumilang kena 10 bulan, Abdul Halim kena 18 bulan. Tapi kan sekarang Ponpes Al Zaitun sudah begitu besar, Mbak Iya, Imam. Bentuk iya. perlawanannya seperti apa lagi? Karena sudah merambah, sudah ratusan ribu jemaah yang jadi santri pula di sana. Yang masukkan perlawanan itu gimana? Perlawanan ya kalau memang Anda tidak sepaham dengan seluruh ajarannya, paling tidak kan ada emosional, ada kedekatan juga sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun. Kalau saya kan lebih fokus kepada masalah yayasan. Karena pada waktu itu pengacara saya setelah pidana putus masuk kepada perdata, Panji Gumilang belum inkrah sudah digugat. Akhirnya kan di hasil di pengadilan itu NO. Akhirnya diteruskan sampai Mahkamah Agung. Ternyata saya gugatan itu belum memenuhi syarat gitu. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Najih terlebih dahulu. Mas Najih, Anda sudah melakukan berbagai kajian juga mengenai hal ini sejak lama. Apa yang Anda dapatkan pada saat awal Al Zaitun kemudian berdiri hingga saat ini? Sejauh apa perbedaannya dan bagaimana kajian Anda? Tapi dijawab nanti ya, usai jeda sesaat lagi.